everyone, welcome back to my channel. Ini sekali-sekalian lihat aku lagi sebenarnya kalian tahu aku lagi sakit. Ini day kedua sebenarnya day ketiga aku sakit. Ini aku lagi demam. Tadi baru, mana tadi temperatur? Nih aku tadi baru cek temperatur aku 38,5 dan itu termasuk panas. Jadi kalau misalnya aku ke mall nggak boleh masuk. Dan ini aku lagi sama papaku. Halo. Aku belum tes swab PCR di rumah sakit atau gimana pun, tapi sekarang mau tes apa nih? Ini tes biasa, cuma negatif virusnya aja. Jadi rasanya batuknya baru mulai sih aku. Minum dulu, lu Ambilin. Lu butuh, udah, lu jangan nasi dulu. Oh my god. Nah. Yuh. Hah? Tarik. Ini jahe apa sih? Udah minum jahe, bawang putih tunggal, terus Jahe bawang putih tunggal. pokoknya ini andalan. Pokoknya ada ya, banyak lah ya. Gua mau ngelap dulu pakai teh. Ini harus aku habisin. Habis udah. Rasanya kayak aneh. Lu lagi sakit. Kacau kamu mau kasihan lah. Habis, dah. Habis gitu. Yay. Yay. Ini kita mau apa nama tesnya? Lupa. Ayo, ada bisa nebak nggak? Di rapid. Jangan. Besok baru mau PCR. Buat ini cairan. Ini. Sendoknya. Bismillah. Hopefully it's negative. Ya. Digap dulu. Kan cepet ya, yang jangan kayak biasa darahnya. Ya lu jangan gerak-gerak. Ayah. Tak darah gini. Saya harus ulang lagi deh. Enggak udah Cet. Kan harus masukin ke air dulu. Aduh, dicerdasin itu. Iya. Ini batuk enggak dong. Oh. Jadi papaku tuh takut darah. Jadi gitu. Did it work? Okay, the moment we're waiting for. Udah jalan. Aduh. Udah jalan darahnya. Oke, kata rapid test aku sih, aku negatif karena katanya kalau satu strip nih. Bentar. Kalau satu strip itu katanya negatif. Tapi kan rapid test emang biasanya tuh kayak ya kalau rapid test kan biasanya ada virus atau enggak, bukan spesifik atau apa, aku nggak tahu kalau di sotoy. Jadi kita kan nggak like 99 atau 95% accurate. So we can't know. I hope bener dat aku nggak COVID. Tapi besok kita mau PCR. Oke, sekarang waktunya tidur. I hope tomorrow is a better day. Bye. Oh, dan aku nanti pagi ada kelas jam 5.30 pagi. Yay. Gak mau tidur. Udah jam 10. Hi everyone. Ini udah hari berikutnya dari tadi malam. Aku masih muka sakit, tapi sebenarnya I'm kind of feeling better. Jadi kan tadi malam pas aku sebelum tidur aku ngetes lagi temperatur aku dapet 38,8. Itu panas banget tuh panas banget. Nah jadi lucunya tadi malam tuh pas aku mau tidur aku tuh menggigil banget gitu kan. Kalau misalnya kita menggigil itu artinya panasnya kan mau naik gitu kan. Nah terus aku tidur, terus sekitar jam 4 pagi gitu aku kebangun, terus aku kayak keringetan parah, bener-bener kayak keringetannya tuh sampai kayak kasurnya tuh basah, spraynya gitu, dan kayak my back was like very wet. Dan pas itu aku ngerasa kayak oh ini panasnya udah agak turun gitu. Terus pas aku bangun dan sampai sekarang I'm kind of feeling better. Tapi aku nggak mau ngejinx karena dari kemarin tuh aku kayak gini nih, apa patternnya kayak malam sakit, terus siang-siang oke, terus malam-malam sakit lagi, terus siangnya oke lagi gitu loh. Jadi kayak there's a pattern, so I kinda don't wanna jinx it. Jadi sekarang ini aku tadi tested my temperature and aku panasnya 35,8, which is nggak panas sama sekali. Agak anget dikit sih, nggak tahu deh. Jadi sekarang just to make sure aku bakal PCR test. Aku bakal PCR di Rumah Sakit Pondok Indah RSPI drive-thru. Nah, dan tadi aku isi formulir. Nih aku kasih lihat kalian formulirnya ya. Aku kayak isi di kayak websitenya Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi itu mereka kayak butuh our information gitu. Dan setelah aku sign up untuk register PCR, aku dapat QR code. Jadi di sana aku bakal ke sana dan nanti
Jadi pas ngantri tuh langsung kasih QR code-nya aja kayak, oh ya nih saya sudah daftar gitu. Jadi kalau di RSPI itu ada yang kayak opsi, ada rapid, ada antigen juga, ada PCR-nya 2 macam, ada yang PCR 1 hari jadi, atau juga PCR yang 2 hari sampai 3 hari jadi. Jadi kalau 2-3 hari itu harganya 900.000, kalau yang sehari jadi itu 2 kali lipatnya, jadi itu 1.800.000. Dan karena aku masih sakit juga, nggak butuh cepet-cepet juga kan hasilnya, karena aku juga bakal keluar atau gimana-gimana, aku yang 2-3 hari aja. Oke, aku udah di RSPI-nya, terus itu drive thru swab PCR-nya tuh tandanya, terus ini disuruh parkir dulu. Dan karena tadi aku udah daftar online, jadi tadi nggak usah ngantri, langsung maju. Padahal ada antrian gitu, ada kayak 5 mobil yang harus ngantri, terus pada ngisi formulirnya di tempat. Tapi karena aku udah isi formulirnya, jadi aku bisa langsung masuk aja. Terus tadi tinggal bayar. Udah deh, sekarang nunggu untuk kayaknya lagi dipersiapin bahan-bahan tesnya. Terus nanti langsung ke tenda sana, terus dites deh. That's the like place. Okay, I'm scared. Nama lengkapnya Ania Fanani Rihawa, tanggal lahirnya 3 Maret 2001. Sebelumnya udah pernah belum? Udah ya. Kayaknya sakitnya masih sakit sih. Ini dikeluarin, bilang oh. Satu lagi. Bentar, Mbak. Oke. Udah. Hasilnya jujur rasanya ngilu banget. Hello, good morning. I just woke up, terus aku dapet email dari Rumah Sakit Pondok Indah, tapi aku tadi lupa nge-shoot videonya of my reaction. But, oh my god, see that red? Itu positif. But aku sekarang udah enakan banget, kayak aku nggak ngerasa sakit, panas atau pilek atau batuk, tapi aku positif. Oh my god, I'm speechless. Holy shit, COVID is real. Menurut memang, like honestly, aku nggak tahu what to feel about it. Kayak I'm not so kayak oh my god aku COVID, oh my god I'm so scared. Nggak biasa aja, kayak I'm kind of like, this is kind of mean, tapi I'm kind of like yay, aku bakal di kamar terus dan gak diganggu. She's not picking up. My test came out positive. Serius? Iya, I'm positive. Holy shit. Okay, I'm probably just gonna like hang in my room for 2 weeks. Hah? Suruh Bangkok kalau kasih makan turun depan aja, jangan masuk. Oh my god. Hai guys, jadi hari ini itu tanggal 18 Januari. Terus pas pertama kemarin yang aku dapet tes resultnya itu tuh 15 Januari. Jadi sekarang udah 3 hari setelah aku dapet tesnya positif. Nah jadi aku juga kemarin belum sempet jelasin sedikit tentang tes aku. Kalau misalnya kalian lihat di kertas ini, CT, aku nggak tahu yang ada tulisan CT itu, aku tuh nggak tahu singkatannya dari apa, tapi itu adalah kayak berapa kali tes liur dan itu kita tuh diputer gitu kan. Dan kalau misalnya di Jakarta dari governmentnya, dari pemerintahnya itu minimum harus diputer 35 kali. Nah di sini dituliskan CT aku tuh 35,922. Jadi kadang-kadang tuh di setiap rumah sakit tuh dan di setiap tes PCR kliniknya tuh beda-beda. Jadi kalau misalnya di RSPI, mereka tuh maksimum putarannya tuh 40 kali. Jadi hasil kita tuh diputar 40 kali. Kalau misalnya di Speed Lab namanya, itu tuh sebuah PCR klinik juga di Kemang terkenal, mereka tuh maksimum putarannya 35 kali gitu kan. Nah kalau aku di RSPI ya kan, jadi CT aku yang aku dapat itu 35,92 gitu kan. Berarti kalau di RSPI putarannya 40 kali, kedetek dong. Oh dapat nih 35 lebih, oh positif gitu kan. Kalau misalnya aku di kemarin tesnya di Speed Lab, mereka kan putar maksimum 35 kali. Karena aku 35,9 nggak bakal kedetek tuh. Mereka kayak oh udah maksimum nih, udah 35, nggak kedetek, nggak ada COVID, jadi aku bakal negatif gitu loh. Nah jadi apakah CT ini tuh kayak
aku nggak tahu exactly apa, tapi maksudnya tuh kayak, jadi kalau pertama kita dapat COVID, pertama kita terekspos dengan virus COVID-nya, pasti CT kita tuh lebih rendah. Kayak misalnya biasanya di bawah 20. Jadi kayak kadang-kadang ada yang 17, 18, 19, 20 gitu kan. Jadi makin lama makin kita makin sembuh gitu kan. Jadi udah makin lama CT kita tuh naik. Nah, jadi kemarin aku pertama tes CT aku udah 35,9. Itu sebenarnya di beberapa klinik udah nggak positif, dan sebenarnya CT itu tuh karena udah setinggi itu, sebenarnya virusnya udah nggak nularin lagi ke orang-orang gitu kan. Nah, kenapa tiba-tiba CT aku udah bisa setinggi itu? Apakah sebenarnya aku itu udah lama dapat COVID-nya? Apakah aku dapat COVID-nya dari Bali? Itu ada kemungkinan, jujur banget ada kemungkinan gitu loh. Jadi yang baru dites tuh mamaku doang, yang baru dites tuh aku doang. Orang tua aku belum dites sama sekali. Jadi selama aku kemarin 3 hari itu aku bener-bener kayak di kamar banget, nggak boleh keluar, makan di sini, semuanya tuh ditaruh di depan meja, aku langsung harus ambil, nggak boleh ada yang masuk gitu-gitu. Bener-bener kayak ya udah isolasi di kamar aja gitu kan. Hopefully aku tuh hari ini mau ngetes lagi ya, karena CT aku udah tinggi, udah 35 lebih di atas. Hopefully sekarang udah negatif, karena kan makin tinggi makin bagus kan harusnya. Hari ini aku mau tes lagi, PCR lagi di RSPI. Tadinya mau di speed lab biar negatif. Tapi karena aku nyetir, aku harus kali ini aku diharuskan nyetir sama orang tua aku, katanya nggak boleh pakai supir, nanti ketularan. Di speed lab tuh di Kemang gitu kan, dan mereka tuh nggak drive thru, jadi bakal susah untuk aku kalau nggak drive thru, kan jauh dan malas. Jadi di RSPI aja, karena tinggal ngesot bener-bener 5 menit. Di mamaku nelpon. Oke, I'm on my way. Excited karena keluar rumah juga setelah seminggu. Terus cuma ke rumah sakit tuh 5 menit, tapi nggak apa-apa. Yang penting kayak udara luar ya gitu. Nah, jadi udah nyampe RSPI. Ini RSPI di kanan. Ini kayak checkpoint pertama untuk dicek sama satpam. Mereka bakal nanya barcode. Kan aku tadi kan udah kayak sign up kan. Selamat siang, boleh kalau tujuannya? Siang, aku mau PCR drive thru. Udah daftar sih. Daftar periziannya. Selesaikan terlebih dahulu ya, Bu. Maaf ya. Jadi ada dua jalur, ada jalur appointment sama non appointment. Nih, yang non appointment harus ngantri lagi. Dadah. Hehehe. Tuh, panjang juga weh. Sedangkan gue udah appointment, jadi nggak perlu antri lagi. Tuh lihat tuh. Itu tenda-tendanya. Ini yang walk in. Ini kan dulu ini ya, lobby rumah sakit ya. Sekarang jadi PCR. Enggak. Tangan dulu. Buka mulutnya, maaf ya, bilang tahan dulu. Satu lagi. Selesai, sehat selalu ya. Makasih ya, Mbak. Oke. Sakitnya masih sakit banget ya sama si as you can see. Oke, aku pulang dulu ya, bentar. Aku nyetir dulu. Dah. So, ini jam 7.55 malam. Aku tadi swab test itu baru tadi siang. Terus tadi aku baru dapet email hasil tes PCR aku, dan aku belum buka. Tadi aku udah buka tapi kayak oke, aku harus nge-vlog sambil videoin reaksi aku. Hopefully aku negatif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Crossing my fingers. Apa? Kan di sisi ke email mamaku kan, sama aku nelfon. Terus dia udah ngomong gitu kan. Terus aku bilang, jangan bilang aku lagi mau taruh reaction aku di vlognya. Oke, so I'm opening it. Oke, so ini aku dapat email dari hasil laboratorium swab test dari laboratorium Pondok Indah. Tuh, terus ini di bawah ada hasil tesnya. Aku buka. I'm still positive. Why? Terus CT aku 35,1, which nurun, which kemarin itu 35,9. Kok makin turun CT-nya? That's kind of weird. It's supposed to go up. I don't know how to feel. It's like I'm fine with like being positive. Gimana kalau memang? Let's see. I thought it would be like CT-nya 36 atau 37 gitu kan. Sekarang makin turun ke 35,1. Tadi itu 35,9.
Dan udah kayak hampir seminggu, udah kayak 6 hari dari aku tuh ngetesnya tuh kayak tanggal hari Selasa atau Rabu minggu lalu. Ini hari Senin. Anyway, so I'm just gonna go back. Aku suka sih dari kemarin aku cuma di rumah doang. Kayak okay, this is my current situation right now. That's my bed. Aku lagi makan malam sambil buka laptop, sambil nonton Dynasty. Jadi dari kemarin situasi aku tuh udah gini-gini aja di tempat tidur. Terus ini aku lagi nonton Dynasty season 1 episode 1. Dan ini TV show ketiga yang aku nonton selama aku isolasi di rumah. Jadi kemarin ada nonton 2 TV show, udah nonton Lupin sama Love Island. Bener-bener nge-binge watch doang kerjaannya di rumah, tapi asik banget, kayak gak bosan gitu. Tapi juga at the same time sibuk juga kan, karena aku juga ada sekolah juga, jadi ngerjain tugas, ada kelas pagi-pagi jam 5.30. Terus ada hal-hal permis yang aku harus ngerjain, jadi kayak sibuk juga gitu loh, jadi nggak bosen. Hehe, jadi inilah dinnerku di sini. Jadi siap kalau misalnya makan mau apa harus nelpon Mbak mau makan ini. Terus makanannya ditaruh di depan kamar. Terus baru aku ini apa kayak ambil, nggak boleh aku ke bawah gitu nggak boleh. So I guess I have to stay that way for like a week more. Oh well, okay, bye. Tomorrow for sure. Okay, so hari ini tuh hari esoknya setelah yang kemarin aku tahu aku dapat PCR ku positif lagi. Dan ini tuh hari nggak tahu keberapa tapi udah seminggu pas dari aku pertama kali kayak isolasi di kamar. Jadi hari ini hari Selasa minggu lalu aku bener-bener yang kan mulai nggak keluar kamar kan. And nggak kerasa banget sih kayak udah seminggu karena I've been really keeping busy. I'm doing a lot of things usually, dan aku juga bisa kayak bangunnya siang juga sih, jadi kayak kepotong gitu harinya. Kayak misalnya hari ini aku bangun kayak, biasanya aku selalu bangun jam 10 gitu kan, tapi kayak harinya tuh dimulai jam 12-an siang gitu, jadi kayak udah siang, udah kepotong harinya. But this is what I usually do in a day of my quarantine COVID life. Yay! Oke, jadi karena aku karantina 3 minggu di kamar, I have to like improvise a lot of activities di kamar aku yang nggak terlalu gede ini. Jadi aku berusaha untuk masukin beberapa kayak olahraga yang aku bisa lakukan di kamar. Jadi kebanyakan kayak cuma kayak yoga poses doang sih. Aku aja mau ngelakuin kayak jumping ropes aja nggak bisa, soalnya takut apa rope-nya kena barang-barangku kan. Terus juga aku sering kayak photoshoot, jadi lebih kayak bereksperimentasi gitu dengan kayak hal-hal yang aku bisa photoshoot di kamar doang. Terus karena juga mbakku nggak bisa masuk ke kamar dan lain-lain, aku bener-bener 3 minggu beresin kamar aku sendiri gitu kan. Dari tempat tidur, ngepel, vakum kamar juga semuanya aku yang lakuin. Terus funny thing, kalau lagi mau beresin kamar, aku sempet kayak ngejatohin sesuatu dan jadi berminyak di mana-mana. Yay! Ini dia klipnya. Oke guys, gimana nggak kesel? Aku tadi lagi beresin kamar mandi, terus ada botol ini, terus aku kayak ke sikut, terus tumpah. Bukannya beresin malah berantakin gitu. Dan masalah itu ini dalamnya minyak, jadi kayak itu berminyak semua. Dan aku nggak ada mbak yang harus kayak mbak beresin dong, harus aku beresin sendiri, soalnya kan mereka nggak bisa masuk kan. Anyway, oh my god, look at that. Look at that. Oke, ini aku baru dibeliin dispenser sama nenekku. Dia bilang, Kyo kamu kan nggak boleh keluar, nanti kamu harus minum yang banyak. Uti beliin dispenser ya, jadi kamu nggak harus keluar dan banyak, nggak harus ngambil-ngambilin terus. Dibeliin dispenser baru deh, dicolok di situ. Jadi kalau misalnya aku aus langsung dari tempat tidur, langsung bisa ambil geser doang, seiprit langsung ambil air. Thank you Uti for the new dispenser. Yeah. Good morning. Sekarang itu jam 6.30 pagi. Aku lagi kelas. Tadi aku bangun jam 5.30 karena kelas aku jam 5.30. Jadi alarm aku jam 5.27 tadi pagi. Enak ya kelasnya, cuma bangunnya 3 menit sebelum kelas. Kalau in person lecture kan
bangun kayak sejam setengah sebelum. Ini 3 menit sebelum kelas langsung baru bangun, langsung udah di kelas. So this is my class. Hello. Aku lagi matiin suaranya biar gak berisik. Tapi ya walaupun aku COVID nggak ada excuse untuk nggak kelas. Karena aku juga nggak bilang sih ke gurunya. Tapi nggak tahu deh kalau misalnya aku bilang ke gurunya aku COVID gitu-gitu bakal di ini nggak ya? Bisa aja sih jadi excuse. Tapi ya sama aja at the end of the day kayak aku harus catch up juga dengan pekerjaan yang misalnya yang ketinggalan karena aku sakit. Ya nggak, aku juga nggak ngerasa kayak kenapa-napa, nggak ada gejala juga sekarang. Jadi aku kayak ya udah kelas aja. Tapi ya kelas aku pagi banget ya. Jadi aku kalau kayak gitu bisa aku tidur cepet kayak jam 10-11 tidur. Terus bangun nih jam 5, nanti tidur lagi. Kalau besok kelas aku jam 3.30 pagi, bayangin. Itu aku tidur jam ya 9-10 gitu, bangun jam 3.30, kelas 2 jam terus tidur lagi gitu. Kayak ngantuk. Oke, aku harus dengerin kelasnya. Bye, cuma mau info doang. Walaupun lagi COVID, masih harus sekolah, belajar. Yes? Oke. Aku tiba-tiba ada tamu, akhirnya ada yang nemenin aku di sini. Dari kemarin sendiri, tapi ini aku mau disuntik. Disuntik apa sih, Mbak, ini? Vitamin booster. Oh, ini vitamin isinya. Sama ada neurobiomnya untuk oke. kesehatan. Sakit. Sakit. Ngilu. Lagi sayang. Tadi masukin semua tuh, kalau kalian lihat ada vitamin yang merah. Tadi banyak sih. Aduh. Oke, jadi gara-gara aku nggak bisa olahraga di luar, aku lagi di rumah sepedahan. Tapi jujur, ini capek banget. Lebih capek daripada kalau di jalanan. Parah. Nampak. Gila. Kayak kita nih. Capek banget. Hai guys, jadi ini udah seminggu setelah aku terakhir swab. Terus tadi aku sebenarnya belum bilang ke kalian bahwa di keluarga kita yang positif itu cuma aku dan adekku. Orang tua kita dua-duanya negatif, which alhamdulillah is the case. Kayak menurut aku sih lebih mending kita yang kena daripada orang tua kita ya. Soalnya kalau mereka kena kan lebih serem, kayak misalnya mereka bakal kena gejalanya, karena kan mereka udah lebih tua gitu-gitu kan. Jadi untung alhamdulillah yang kena kita. Nggak tahu kenapa. What do you think? Kita kena dan mereka nggak, weh? I don't know. Hah? Why? Do we just like have a bad immune system or something? Because they exercise a lot. Karena mereka sering olahraga, kita sering tidur. They eat healthier. And they eat healthier, that's true. Tapi ini sebenarnya udah hampir 3 minggu dari pertama kali aku tested positive. So sekarang aku sama Kela lagi mau menuju PCR test lagi. Tapi kali ini kita PCR testnya di namanya GSI Lab. Itu di kayak Lebak Bulus. Kok Lebak? Ya, di kayak TB Simatupang gitu lokasinya. Karena kita mau nyoba tempat yang cut off CT-nya 35. Kalau di RSPI kan yang aku jelasin kemarin kan 40 kan. Jadi kalau misalnya kita CT-nya masih 35, kita masih bakal tested positif. Jadi kita mau coba di tempat lain yang cut off-nya lebih rendah gitu. I like it. Like I've been productive, dude. Kamu ngapain aja di kamar lama ini? I'm just watching Netflix. Watching what? You girl? So not you. Anyways, gara-gara aku kayak senang banget kita bakal pergi, padahal PCR doang, aku sampai make upan. Moral of the story adalah anak-anaknya Mama Bita dan Papa Ogi itu lemah. Ya, how do you think we got it though? Karena Bali sih, that's my theory. So, yeah, I don't know, let's just see. Yeah, so hopefully everything's gonna be okay. Okay, so ini kita udah masuk ke tempatnya. Tuh, GSI Lab. Ini dia tuh. Tempatnya agak beda ya sama RSPI. Kalau ini emang kayak lab aja. Kalau RSPI kan mereka bener-bener rumah sakit, dan makanya juga ini juga mahal. Kayak kalau di sini, kalau misalnya yang satu hari jadi, yang di hari yang sama jadi, kalau di RSPI itu 1.900.000. Kalau di sini 1.100.000. Did you know kalau di US PCR-nya free? PCR free, vaccine free. Gila ya guys. Like how do poor people afford PCR? Yeah, it's so unfair. Jadi kalau di kampung orang-orang yang nggak bisa PCR sakit semua dok. Also the vaccine, kan? So like we technically can't go out.
COVID's never gonna end. Oh, look at that. Ini laboratorium ya. Tuh. Mereka ada TV-nya lagi ngecek PCR, lihat deh itu. Live view inside Biosafety 2+ Laboratory for PCR. Kita bisa nontonin mereka, lihat. Itu dia. Halo Mbak. Dari PCR test ya. Sudah pernah dilakukan sebelumnya? Sudah ya. Silakan. Ini satu lagi. Satu lagi lihat mulut ya. Keluarin lidahnya bilang ya, sudah selesai. Ambilnya nanti di email ya. Terima Makasih ya Mbak. Yay! I think I'm doing better now. Aku nggak, biasanya kalau PCR, biasanya kan kalau aku PCR aku kayak gitu kan. Jatuh on top of your like mouth. No, kalau I'm fine with the mouth. It's just the kakak tuh yang hidungnya sih yang sakit. Oke, that's it, yay. Pulang deh. Hai, tes swab aku akhirnya baru datang dan aku finally negatif. Bener-bener semuanya tuh kayak negatif. Izin CT, RD-RPG, bla 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 yang aku gak ngerti, negatif semua. Terus sebenarnya itu dari kemarin tuh kita tadi aku ngomongin kan sama my mom kayak udah negatif gini. Aku tadi ngomongin sama my mom tuh kayak kalau misalnya dari kemarin aku pun tesnya di sini di GSI, bukan di RSPI, bukan di Rumah Sakit Pondok Indah, aku tuh bakal udah negatif dari yang waktu itu gitu loh. Jadi emang yang aku bilang tadi kayak CT-nya beda-beda kan, maksimumnya gitu kan. Untungnya aku gak kenapa-napa, alhamdulillah aku gak kenapa-napa. Untung juga kemarin gejalanya cuma kayak sakit panas biasa doang, gak sampai kayak gak bisa nyium, gak bisa ngerasa dan lain-lain. Tapi aku anjurkan banget untuk pada kalian semua kayak COVID tuh beneran ada. Karena dulu kayak kemarin sebelum aku kena tuh kadang-kadang aku kayak mempertanyakan gitu, apaan sih ini hoax gak sih gitu. Kayak aku tuh jarang kayak ketemu orang atau tahu orang yang aku kenal yang emang kena. Terus akhirnya aku sendiri yang kena COVID. Hehehehe. Alhamdulillah juga kayak ratu aku nggak kena. Itu sih yang aku pentingin banget karena kan kalau aku kan masih muda kan, jadi lebih kayak yaudahlah nggak apa-apa, lebih recovery-nya tuh lebih mudah daripada kalau misalnya orang tua yang kena gitu. Jadi alhamdulillah once again nggak kenapa-napa. Aku juga pengen kayak kasih lihat kalian kayak aku tuh selama COVID tuh minum obat nggak, atau misalnya nggak konsum suplemen apa. Dan kalau misalnya obat enggak sih, aku nggak minum apa-apa kecuali yang pas panas doang. Aku panas tuh minum kayak obat panas untuk nurunin panas itu doang ya kan. Tapi selama hari-hari berikutnya yang aku pun kayak masih positif tapi nggak ada gejala, aku minum beberapa vitamin. Nih vitaminnya, kita ada vitamin C seperti biasa, terus ada juga vitamin D3, terus ada vitamin E, terus ada zinc, quercetin, terus juga ada NAC. Apa sih ini bacanya? Nggak ngerti. Nah pokoknya ini semua tuh cuma vitamin doang gitu kan, karena kan emang CT-ku rendah, aku nggak terlalu butuh obat apa-apa. Yang aku butuh tuh cuma yang kayak untuk bikin badanku kayak kuat, dan ini aja sih, butuh suplemen aja gitu kan. Karena emang kadang-kadang aku lemas dan lain-lain gitu. Jadi vitamin-vitamin ini doang yang aku minum gitu. Tapi ya nggak gimana-gimana sih. Kayak misalnya juga kalian cuma bisa kayak minum vitamin yang kalian punya aja juga udah cukup. Cuma untuk build kayak a better immune system aja gitu. Karena kan emang lagi karena COVID kan badannya lagi kurang fit kan. Jadi ditambah dengan vitamin-vitamin ini aja udah oke sih harusnya gitu kan. Tapi aku bukan dokter, jadi ini aku cuma kasih tau doang aku ambil apa. Bukan kayak oke, kalian ambil ini ya, enggak. Aku sendiri ambil ini, tapi jangan ngikutin. Kalian harus nge-search di Google aja. Karena ini aku cuma kayak tell you guys based off on my experience. Nah, kalau misalnya vitamin D3, vitamin E, vitamin C, kalian kan udah ada bayangan ya untuk apa. Soalnya kan emang vitamin-vitamin ini kan udah common banget, terkenal banget. Nah, tapi juga vitamin yang quercetin dan NAC ini aku tuh sebenarnya belum pernah dengar gitu. Jadi kemarin sempet kayak mamaku tuh kayak, oke kakak kamu minum vitamin ini aja ya. So kayak, itu apa? Gini. Aku kan nge-search kan vitaminnya untuk apa. Terus banyak banget aku nyari kayak NAC for COVID.
Terus banyak banget artikel-artikel dan research yang keluar tentang vitamin ini. Katanya tuh kayak nama vitaminnya tuh NAC, singkatan dari N-acetylcysteine. Aku nggak tahu pronounce-nya gimana, tapi katanya vitamin ini tuh bisa combat COVID-19, combat severe COVID-19. Terus banyak kayak study dan riset juga yang menjelaskan mengapa. Katanya kalau vitamin ini itu, katanya obat ini biasanya dipakai untuk mengatasi penyakit pernapasan gitu, ya kan? Kalian bisa lihat-lihat juga, misalnya kalau kalian kena, cari aja yang harus gue minum itu apa aja sih dan lain-lain. Nah kalau misalnya quercetin ini, aku juga dapat beberapa website yang menjelaskan bahwa vitamin ini bagus untuk pasien COVID. Nah jadi banyak banget riset-riset kayak jadi ya journals yang lagi menjelaskan mengapa obat ini oke. Walaupun dua ini tuh belum kayak fix banget bisa menyembuhkan COVID, tapi kayak ada beberapa preclinical trial yang kayak lagi dipelajari kayak oke, mungkin ada beberapa kayak dosis dari vitamin ini yang bagus untuk COVID gitu. Dan juga sebenarnya nih aku semuanya sih aku belinya kayaknya di US ya, karena mamaku tuh biasanya kalau ke Amerika mereka langsung borong vitamin, dan ini semua aku belinya di US. Kalian boleh nge-search aja kalau misalnya ada di sini atau enggak gitu. Nih. Ya. Misalnya kalian mau lihat tuh. Dan juga emang aku kan tadi aku bilang aku nggak minum obat gara-gara emang CV aku juga tinggi gitu kan, jadi aku nggak minum obat dari dokter atau gimana karena aku emang nggak ke dokter. Emang aku pas kemana tuh ngetes doang, ngetes swab, pulang minum vitamin, istirahat, minum yang banyak, makan yang banyak, udah itu doang. Dan untungnya oke gitu. Tapi emang kalau menurut aku, kalau emang kalian ada gejala yang parah atau menurut kalian harus kayak minum obat, silahkan minum obat. Tapi kalau aku sendiri personally enggak. Tapi jangan ngikutin aku karena aku bukan dokter, aku cuma ngasih tahu kalian doang dari experience aku selama ini aku ngapain aja gitu. Oke, hi again everyone. Ini udah beberapa minggu sebenarnya setelah aku kena COVID, setelah aku sembuh dari COVID ya, dan aku baru bikin closingnya. Tapi ini sebenarnya juga hari kayak berapa hari lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5 hari lagi sebelum aku pulang ke Seattle. Ini udah mulai packing di sini, lihat nih barang-barang baju-baju aku. Tapi anyways, to close this video, aku mau bilang aja kayak COVID is real guys. Seriously, like don't take it for granted, dan bener-bener kayak jaga kesehatan kalian, dan importantly jaga kesehatan orang tua kalian dan yang orang-orang yang lebih tua, yang lebih berumur, karena takut kenapa-napa ya. Kayak misalnya juga kemarin sempat kakekku kena, terus omku kena, tapi alhamdulillah mereka nggak kenapa-napa, they recovered from it. Tapi kayak amit-amit ya mereka kenapa-napa gitu kan. Jadi kayak bener-bener jaga banget gitu, bener-bener social distance, stay at home. Coming from me yang setelah kena COVID masih jalan-jalan abis itu. Parah banget. Tapi ya anyways, so aku bakal swab lagi nih 3 hari lagi karena bakal naik pesawat kan, jadi dibutuhkan. So thank you everyone for watching. Don't forget to like, subscribe, comment, and share with your friends. And martabak. And I'll see you in my next video. Stay safe everyone.